We all say we want to have a blessed life, but what does that really mean? Is it simply having a nice car, a big house, new clothes? What if a blessed life isn't what you think? What if it's more about what you give away than what you hold on to? What if it's more about the contents of your heart than the contents of your bank account? How do we really live the blessed life? Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Senang kali kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Di long weekend ini, Saudara, mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena mereka keluar kota atau acara keluarga. Jadi kita mau doakan mereka supaya mereka mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan, menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga mereka, Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pada hari ini, seperti yang Anda lihat, kita akan membahas soal yang disebut dengan the blessed life atau hidup yang diberkati. Kalau saya bertanya kepada setiap dari Anda yang duduk di tempat ini, yang ada di ruangan ini, siapa dari Anda yang mau mengalami berkat di dalam hidup ini, Saudara? Hampir setiap dari Anda pasti mau, Saudara. Bahkan bagi Anda yang tidak mengangkat tangan pun, Anda pasti mau untuk mendapatkan berkat dalam hidup ini, Saudara. Sebenarnya apa yang saya bicarakan pada hari ini, saya sudah pernah bicarakan di ibadah pagi, pada waktu itu, tetapi sayangnya waktu itu di ibadah siang, Saudara, ada pembicara tamu, jadi saya nggak sempat membagikannya kepada Anda semua. Tetapi karena saya merasa ini sangat penting untuk Anda ketahui, oleh sebab itu saya ingin mengambil waktu pada hari ini membagikan apa yang pernah saya bagikan di ibadah kebaktian bahasa Inggris kita, Square One Church, di pagi hari, Saudara. Nah, Saudara, the blessed life, apa sih hidup yang diberkati itu, Saudara? Mungkin karena apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekeliling kita, mungkin karena apa yang kita lihat di dunia sekeliling kita. Seringkali kita mendengar ada banyak orang yang berkata, saya diberkati, hidup saya diberkati karena saya mendapatkan rumah yang baru. Hidup saya diberkati karena saya mendapatkan mobil yang baru. Hidup saya diberkati karena saya mendapat pekerjaan yang baru, Saudara. Hidup saya diberkati karena saya mendapatkan keuntungan yang besar dalam usaha saya. Ya kan? Nah, mungkin itulah konsep berkat yang ada di sekeliling kita. Jadinya, Saudara, ketika kita mendengar dan melihat semua itu, sepertinya konsep berkat itu seakan-akan tentang sesuatu apa yang kita peroleh, Saudara. Ya kan? Kita berpikir bahwa berkat itu adalah menjadi sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita peroleh. Dan ketika kita mendengar semuanya itu, kita merasa bahwa berkat atau blessing itu, it's all about material things, atau itu bentuk-bentuk benda atau material, Saudara, dalam hidup ini. Padahal kalau Anda pelajari, kata blessing atau berkat itu berasal dari kata Yunani, yaitu makarios. Kalau Anda yang sudah lama ada di gereja, Anda sering mendengar, mungkin ada banyak hamba Tuhan yang berkata bahwa blessing itu adalah dari bahasa Yunani makarios, yang mempunyai arti happy atau happiness, fortunate atau inner peace, yaitu kebahagiaan, keberuntungan, dan kedamaian yang kita rasa di dalam hidup kita. Nah, jadi dari kata arti makarios sendiri, Saudara, itu sudah merupakan sudah sedikit agak berbeda dengan konsep berkat yang kita lihat di sekeliling kita. Ya kan? Ketika Anda melihat definisi dari makarios ini, it's all about what's happening in the inside of us. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena happiness atau keberuntungan atau damai itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, bukan sesuatu yang kita peroleh, Saudara. Ya kan? Jadi blessing itu, Saudara, bukan hanya tentang material-material atau benda-benda yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kenapa, Saudara? Karena kalau misalnya berkat atau blessing itu hanya sekedar benda-benda yang kita dapatkan, buktinya kok kenapa semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak barang yang kita punya, kita nggak pernah mendapatkan kedamaian sejati, Saudara. Justru semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak yang kita punya, justru kita semakin khawatir. Justru kita semakin kekurangan, kayaknya kita mau lagi, Saudara. Jadi kita nggak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan atau the true blessing. Nah, jangan-jangan saya hanya berpikir bahwa apa yang dikatakan Alkitab mengenai blessing itu benar, saudara. Again, it's not about what
we can get. Tapi Rasul Paulus pernah menulis seperti ini di Kisah Para Rasul. Dalam semua hal, saudara perhatikan baik-baik, aku telah menunjukkan kepadamu supaya kamu bekerja keras seperti yang kulakukan, dan kita dapat membantu orang yang, apa saudara? Yang lemah. Rasul Paulus menulis ini ketika dia mencoba menulis surat ke orang-orang yang berada di Efesus, orang-orang Kristen di sana, saudara. Dan dia berkata selanjutnya, aku telah mengajarkan kepadamu untuk mengingat perkataan Yesus. Aku telah mengajarkan kepadamu untuk mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah statement yang paling ditakuti oleh jemaat. Ini adalah statement yang menjadi favoritnya para pendeta, saudara. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima, saudara. Ketika kita mendengarkan statement seperti ini, kita ini agak khawatir, saudara. Jangan-jangan dia mau khotbah soal duit lagi. Jangan-jangan dia mau khotbah soal memberi lagi. Jangan-jangan dia mau berkhotbah soal perpuluhan lagi. Ya kan? It is more blessed to give than to receive. Pertanyaan benar gak sih? Ya kan? Apakah orang yang ngomong begini gak pernah menerima hadiah? Oleh sebab itu dia gak tahu rasanya enaknya mendapatkan hadiah, saudara. Saudara pernah mendapatkan hadiah atau hadiah ulang tahun atau apapun itu, saudara, bonus, ya kan? Masa sih gak enak ketika kita mendapatkan semua itu? Rasul Paulus berkata bukannya semua itu nggak enak, tetapi ada satu hal lagi yang lebih daripada itu. Ada satu hal lagi yang akan membawa kita ke dalam kedamaian yang sejati. Ada satu hal lagi yang akan membawa kita ke kebahagiaan yang sejati. Atau kita merasa ada satu hal lagi yang kita akan merasa diberkati dengan berkat yang sejati, yaitu ketika kita belajar untuk mengerti that it is truly more blessed to give than to receive, yaitu untuk memberi daripada menerima. Saudara, kalau saudara izinkan dalam sisa waktu bersama-sama kita pada hari ini, saya ingin mencoba meyakinkan kepada Anda yang semua yang ada yang duduk di ruangan ini, apakah benar it is truly more blessed to give than to receive? Apakah benar statement ini lebih berbahagia, lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima? Ada dua hal yang saya mau bagikan kepada setiap Anda. Dan hal ini mudah-mudahan sangat mudah dimengerti oleh Anda. Kenapa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima? Tapi sebelum saya membagikan kedua hal ini, saya hanya mau bilang seperti ini. Saudara, perhatikan saya baik-baik, dengar saya baik-baik. Bahwa yang akan kita bicarakan pada hari ini bukan hanya sebatas tentang uang, saudara. Jadi saya nggak mau Anda berpikir ketika saya berkata Anda harus menjadi seorang pemberi, Anda harus belajar untuk mempunyai gaya hidup yang memberi. Saya nggak mau Anda hanya berpikir stop hanya sampai dalam soal keuangan. Tapi yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang memberi, it's about giving your life away, yaitu memberikan hidup Anda. Memberikan hidup Anda untuk membantu orang lain, memberikan hidup Anda untuk melayani, menolong orang lain, memberikan waktu Anda untuk melayani orang lain, memberikan pengetahuan Anda, keterampilan Anda, pelayanan Anda untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini. So when I say something about, ketika saya berkata jadilah seorang pemberi, hiduplah dengan gaya hidup yang suka memberi, suka melayani, suka menolong, kita tidak sedang hanya membicarakan soal uang, saudara. Oke? Kalau semuanya sudah mengerti dan setuju, boleh saya bagikan dua hal. Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Yang pertama, saudara, karena menjadi seorang pemberi hanya menguntungkan Anda. Menjadi pemberi akan menguntungkan Anda. Becoming a giver will benefit you. Becoming a giver will benefit me. Ketika Anda menjadi seorang pemberi, justru itu akan menguntungkan Anda. Kalau Anda sedang berpikir-pikir kenapa kalimat ini membawa kontradiksi atau berlawanan ya? Kenapa kok bisa kita memberi, kita mengeluarkan sesuatu, kita memberikan sesuatu, tapi justru kita yang mendapatkan keuntungan? Apakah mungkin? Ya kan, itu pertanyaan kita semua. Bagaimana ketika kita memberi kok kita mendapat keuntungan?
Saudara Raja Salomo berkata seperti ini, saudara. The world of the generous gets larger and larger. Ada orang yang suka memberi, saya punya slide-nya nggak di sini? Ada orang yang suka memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat sedemikian rupa, tetapi bertambah miskin. Do I have the English version there? The world of the generous get larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Ini juga adalah kalimat yang sangat berlawanan. Benar ya saudara ya? Dunia dari orang yang suka bermurah hati, yang suka memberi, memberikan waktunya, memberikan pengetahuannya, justru akan semakin luas dunianya. Tetapi orang yang suka mengambil dan menyimpan, dunia mereka justru semakin mengecil, saudara. Ini ditulis bukan oleh sembarangan orang, tetapi ini ditulis oleh seseorang yang bernama Raja Salomo. Saudara tahu apa julukan Raja Salomo? The wisest man that ever lived. Orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Dan dia berkata, dunia orang yang bermurah hati semakin luas. Dunia orang yang pelit akan semakin mengecil. Jika Anda mau, pulang dari sini Anda bisa mempelajarinya sendiri, Anda bisa Google dan sebagainya. Tahukah Anda, ternyata saya temukan bahwa ada hubungannya antara happiness, kebahagiaan, kesehatan, dan yang saya sebut dengan selflessness. Saudara tahu apa selflessness? Selfless itu adalah berlawanan dari selfish. Saudara tahu apa itu selfish? Yaitu egois, saudara. Mementingkan diri sendiri. Nah, selfless adalah kebalikannya. Yaitu orang yang tidak mementingkan diri sendiri, orang yang bermurah hati, orang yang selalu memikirkan orang lain. Ternyata ada hubungannya, saudara, antara kebahagiaan, kesehatan, dan orang yang selfless. Menurut the University of Chicago, Universitas di Chicago, saudara, ketika mereka melakukan riset atau pembelajaran atau penelitian, mereka bertanya satu pertanyaan ini. Apa sih pekerjaan yang memberikan kepuasan yang paling besar bagi orang-orang? Apa sih pekerjaan di luar sana yang memberikan kepuasan kepada orang-orang? Mereka menemukan pekerjaan, mereka menyimpulkan dari hasil pembelajaran mereka bahwa pekerjaan yang paling memuaskan yaitu pekerjaan yang ada hubungannya dengan caring for others, yaitu melayani atau merawat orang lain. Pekerjaan yang ada hubungannya dengan teaching others atau mengajar orang lain. Dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan protecting others atau melindungi orang lain. Yang keempat, hasil dari pembelajaran mereka, pekerjaan yang ada hubungannya dengan kreativitas dan seni. Itulah yang memberikan kepuasan bagi orang-orang. Saudara, hasil dari penelitian ini berkata bahwa job happiness atau job satisfaction, yaitu kepuasan kita di dalam pekerjaan, itu ternyata tidak ada hubungannya dengan penghasilan yang kita dapat. Hasil penelitian mereka berkata bahwa ketika orang sudah mempunyai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarganya, setelah itu, saudara, kebahagiaan mereka dalam tempat pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan hasil dari pendapatan mereka, saudara. Dengan kata lain gini, making more money does not make you happier. Bertambahnya penghasilan kita tidak membuat hidup kita semakin bahagia. Saudara, silakan pelajari sendiri. Bahkan di UK, di Inggris, saudara, ada 40 penelitian dalam 20 tahun terakhir ini. Saudara bayangkan, 40 penelitian dalam 2 tahun terakhir ini yang berkata, ketika kita mempunyai gaya hidup yang melayani, when we volunteers, when we serve, when we do something for others, ketika kita mempunyai kebiasaan untuk melayani, membantu, dan menolong orang lain, itu akan membuat kita semakin bahagia dan semakin sehat, saudara. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda yang berpikir saya mempunyai agenda pribadi atau agenda yang tersembunyi untuk berkata seperti ini. Tapi sekali lagi Anda silakan Google sendiri. Ternyata mereka menemukan ketika kita mempunyai habit yang suka volunteer serving, membantu, menolong orang lain, bekerja sukarela, saudara, ini
akan menurunkan yang namanya depresi, akan menurunkan yang namanya kemungkinan kita mendapatkan sakit jantung. Ini akan menurunkan stres level kita, tingkat stres kita, saudara. Bahkan ini akan mengurangi kemungkinan seseorang menggunakan obat-obatan yang terlarang di dalam kehidupan mereka, terutama bagi para remaja. Dan bahkan di tengah-tengah para remaja, saudara, para remaja yang suka volunteer atau melayani, kemungkinan mereka bisa hamil di luar nikah itu sangat menurun, saudara, sangat kecil. Jadi ketika saya berkata kita harus mempunyai kehidupan yang suka menolong dan melayani, itu saya tidak berbicara soal mungkin setahun sekali Anda volunteer waktu Thanksgiving, atau setahun sekali Anda kerja bakti untuk lingkungan rumah Anda. No. Yang saya maksud adalah gaya hidup kita, saudara. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar sana, ketika kita melayani, ketika kita volunteer dalam sebuah organisasi, ketika kita mempunyai kebiasaan untuk membantu orang lain. Itu akan membawa dampak yang positif. Boleh saya berbicara kepada para orang tua? Bagi Anda yang mempunyai anak-anak remaja, mereka menemukan ini dari hasil pembelajaran mereka. Bahkan walaupun anak-anak remaja Anda melakukan volunteering atau melayani dengan terpaksa, hasilnya tetap positif, saudara. Jadi mungkin Anda punya anak yang I don't feel like waking up in the morning to go to church. Aduh, saya nggak mau ini, saya nggak mau bangun pagi untuk melayani, saya nggak mau ke sana untuk volunteer. Walaupun Anda dorong, Anda paksa, mereka melakukannya dengan terpaksa, saudara, tetapi hasilnya masih tetap positif. Bagi para remaja dan orang dewasa yang mempunyai gaya hidup seperti ini, ditemukan bahwa their psychological health, well-being, artinya kesehatan jiwa mereka, saudara, emosi mereka itu baik, sehat. Kesehatan fisik mereka itu baik, saudara. Self-esteem atau kepercayaan diri mereka meningkat. Quality life and longevity atau kualitas hidup mereka dan panjang umur hidup mereka, saudara, mempunyai umur yang panjang, saudara. Jadi inilah yang mereka temukan dari hasil pembelajaran itu. Bahkan ada satu artikel lagi, saya promise this is the last one. Ada tulisan yang berkata bahwa ada artikel yang menulis 5 strategi bagaimana cara kita melawan penyakit kanker. 5 strategi. Salah satu strategi dari cara kita melawan penyakit kanker, yaitu kita mempunyai kebiasaan hidup yang volunteering atau suka melayani dan suka mementori orang lain, saudara. Karena aktivitas semacam itu akan meningkatkan your immune system atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, saya hanya mau bilang seperti ini bagi Anda di sini yang mungkin tidak terlalu peduli dengan kekristenan, tidak peduli dengan Tuhan dan sebagainya, saudara. Ini semua adalah penemuan ilmiah. This has nothing to do with God or church. Ketika kita mempunyai gaya hidup yang suka memberi, yang suka menolong, yang suka melayani, ini semua menurut penelitian ilmiah akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menjadi seorang pemberi, when we become a giver, it will only benefit us. Itu akan menguntungkan diri kita. Tapi 3000 tahun yang lalu Raja Salomo berkata, saya juga udah bilang apa? Dunia orang yang suka memberi justru semakin meluas. Tetapi orang yang pelit, saudara, orang yang pelit dengan waktunya, orang yang pelit dengan keterampilan atau skillnya, orang yang pelit dengan pengetahuannya, saudara, dunia mereka akan semakin menyempit. When you give your life away, ketika kita memberikan hidup kita untuk orang lain, maka kita yang akan diuntungkan. Saya ingin bertanya kepada Anda, pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab kalau Anda pernah mengalaminya. Pernahkah Anda melayani, membantu atau melakukan sesuatu untuk orang lain sepanjang hari atau the whole weekend atau sepanjang akhir pekan, saudara? Ketika Anda pulang ke rumah, badan ini rasanya capek sekali, saudara. Badan ini rasanya lelah.
but you feel full in the inside. Tapi Anda merasa kayak dikenyangkan, Anda merasa puas di dalam diri Anda. Ada yang pernah mengalami itu, saudara? Sekali lagi, Anda tidak tahu rasanya ini kalau Anda belum pernah mengalami. Pernahkah Anda membantu teman Anda atau volunteering atau melayani di gereja atau dimanapun? Sepanjang weekend ketika Anda pulang, secara fisik, secara tenaga Anda habis, saudara. Tapi Anda merasakan kepuasan yang sejati yang saudara tidak pernah bisa dapatkan di tempat lain. Jadi sekali lagi, ketika Anda memberikan hidup Anda, when you give your life away, it will only benefit you, akan menguntungkan hidup Anda. Yang terakhir, saudara, yang satu lagi. When you give your life away, ketika Anda menjadi seorang giver, Anda akan menang. Anda menang ketika Anda menjadi seorang pemberi. When you become a giver, you win. Suatu hari Yesus bersiap-siap untuk mengutus kedua murid-murid. Suatu hari Yesus bersiap-siap mengutus murid-muridnya, saudara, 2 orang demi 2 orang, untuk pergi mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kerasukan roh-roh yang jahat, saudara. Dan mungkin Yesus tahu apa yang dipikirkan murid-muridnya. Mereka mempunyai rasa takut, mereka mempunyai rasa khawatir, mereka takut gimana kalau nanti di jalan ada apa-apa, gimana kalau saya dijahatin orang, gimana kalau saya dibunuh oleh pemimpin-pemimpin agama yang tidak suka dengan saya. Oleh sebab itu Yesus sebelum mengutus murid-muridnya untuk pergi, dia berkata seperti ini. Orang yang mengasihi hidupnya akan kehilangan itu. Tetapi barang siapa yang kehilangan hidupnya demi atau karena aku, kata Yesus, mereka akan menerima hidup yang sesungguhnya. Those of them who try to gain their life, they will lose it anyway. But for those of you who are willing to lose their life for my sake, will receive it. Justru orang-orang, kata Yesus, yang selalu khawatir dan takut akan kehilangan hidupnya, orang-orang yang takut kehilangan, yang selalu khawatir, kalau saya lakukan ini, kalau saya membantu orang itu, kalau saya menolong orang itu, untungnya apa ya buat saya ya? Justru orang-orang yang seperti itu, saudara, they will lose their life anyway. Mereka akan kehilangan hidupnya. Tetapi barang siapa yang melakukan kebalikannya, yang selalu melayani, membantu orang lain tanpa merasa khawatir atau takut, tanpa memikirkan apa sih keuntungannya buat saya, justru kata Yesus, mereka lah yang akan menerima hidup yang sesungguhnya. Sebuah statement yang sekali lagi berlawanan, sebuah statement yang justru kontradiksi dengan cara berpikir kita, dengan konsep-konsep berpikir di dunia ini. When we give our life away, justru kita akan mendapatkannya. Ketika kita mencoba untuk menyimpan hidup kita, justru kita akan kehilangan. Saudara, tahun lalu saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah konferensi. Saya dikasih tiket gratis oleh teman saya. Konferensi ini bernama Global Leadership Summit, yaitu konferensi tentang kita belajar kepemimpinan, saudara. Ini adalah salah satu konferensi yang lumayan cukup ternama. Konferensi itu ada di Chicago, tetapi kita hanya hadir di satelitnya, yaitu jadi kita nonton dari TV, saudara. Di konferensi ini juga dihadirkan ada banyak pembicara, salah satunya adalah pemilik dari hotel Ritz-Carlton, terus ada juga presiden dari perusahaan Disney atau Pixar yang suka bikin film kartun, saudara. Dan pembicara lainnya, salah satunya itu bernama Adam Grant. Saya mempunyai gambar. Adam Grant, saudara. Siapa itu Adam Grant? Adam Grant adalah salah satu lulusan bisnis dari sekolah Harvard, saudara. Dan sekarang dia bekerja sebagai bisnis profesor di sekolah bisnis yang ternama, yaitu Wharton University. Di tahun 2012 yang lalu dia mendapatkan rating tertinggi sebagai profesor terbaik di antara teman-teman profesor di Wharton University itu. Dan di tahun yang sama, Business Week Magazine, yaitu majalah bisnis, menamakan dia sebagai salah satu profesor bisnis terbaik yang berumur 40 tahun ke bawah. Pada konferensi itu dia memberikan sebuah presentasi yang cukup menarik dan akhirnya saya membeli bukunya. Bukunya itu berjudul Give and Take. Give and Take. Buku ini adalah hasil dari penelitian yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya.
Jadi sekali lagi, buku ini bukanlah berdasarkan pendapat pribadi mereka atau bukan berdasarkan opini pribadi mereka, tetapi buku ini adalah hasil dari riset atau pembelajaran mereka di lapangan. Saudara. Saya ceritakan sedikit kepada Anda tentang buku ini. Menurut Adam, di dunia ini ada 3 tipe orang. Tipe orang yang pertama dia sebut dengan givers atau pemberi. Tipe orang yang kedua itu dia sebut dengan takers, yaitu orang yang suka mengambil. Nah, tipe yang ketiga dia sebut dengan matchers, yaitu orang yang suka yang menghitung lah, yang suka memperhitungkan. Saya jelaskan definisinya. Menurut buku ini atau menurut sang penulis Adam, givers adalah orang yang suka membantu orang lain, yang suka mementori orang lain, yang suka membagikan pengetahuannya kepada orang lain. Givers juga adalah orang yang mempunyai kebiasaan kemana-mana datang sedikit lebih pagi, terus pulang sedikit lebih telat, karena dia cuma mau hang around, dia cuma mau ada di tempat. Jangan-jangan kalau tempat itu membutuhkan bantuan atau sebagainya. Itulah definisi givers, saudara. Ya kan, mereka ingin tahu ada yang bisa dibantu gak. Jadi hidup mereka mempunyai kebiasaan seperti itu. Nah, takers adalah seorang pengambil. Ini adalah tipe orang yang suka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, saudara, dari orang lain. Ini adalah tipe orang yang sukanya mengambil proyek-proyek yang besar, tapi hal-hal yang kecil gitu, saudara. Seperti misalnya sekali lagi datang lebih early atau hal-hal yang kecil, mereka nggak terlalu peduli. Mereka sukanya proyek-proyek yang besar. Begitu proyek itu goal dan mendapatkan pujian, takers atau orang yang suka mengambil, mereka lah yang akan mengambil pujian itu pertama kali. Mereka lah yang akan mengambil kredit itu. Yes, we did it. Kita yang melakukannya, padahal dia nggak melakukan apa-apa, saudara. Di pikiran seorang takers atau seorang pengambil, dunia ini kejam. Kalau kita nggak cepat, dia akan diambil orang. Di pikiran seorang takers, kalau kita nggak makan orang itu terlebih dahulu, kita yang akan dimakan. Itulah di dalam pikiran takers. Nah, tapi ada kelompok yang ketiga menurut Adam, saudara, yaitu yang kita sebut dengan matchers. Di dalam pikiran seorang matchers, itu semuanya harus seimbang, saudara. Jika Anda melakukan satu hal untuk saya akan melakukan satu hal untuk Anda. Di dalam pikiran mereka itu seperti pembukuan akuntansi, ada debit, ada kredit. Jadi kalau misalnya ini ada, ini harus seimbang, saudara. Jika Anda melakukan satu hal, membantu satu hal kepada saya akan membantu satu hal kepada Anda. Nah, sang penulis buku ini sekali lagi mengajukan pertanyaan yang begitu penting. Di antara ketiga orang ini, 3 tipe orang ini, kira-kira siapa ya yang paling mempunyai kesempatan yang paling besar atau yang performance atau prestasinya paling bagus di tempat kerja, saudara? Dia melakukan penelitian seperti itu. Di antara ketiga tipe orang ini, who are the people who are most likely to succeed atau berhasil di tempat kerja? Nah, Adam menemukan, saudara tahu siapa yang ada di urutan terbawah, saudara bisa tebak? Kira-kira siapa di antara ketiga tipe orang ini yang ada di urutan terbawah? No. Ternyata mereka temukan givers berada di urutan terbawah. Beberapa kelompok givers ternyata prestasi mereka di tempat kerja kurang bagus. Terutama di bidang-bidang yang melayani, saudara, seperti pekerjaan engineer atau medical student atau insinyur atau murid-murid yang sekolah medis, saudara, dan juga orang yang bergelut di bidang sales. Givers ini mereka saking sibuk menolong orang lain, pekerjaan mereka sendiri, saudara, terbelakang, nggak terselesaikan. Jadi makanya prestasi beberapa kelompok givers ini tidak terlalu bagus di tempat kerja. Bahkan di bidang sales, saudara, di bidang penjualan, seringkali mereka menemukan bahwa angka penjualan dari para givers ini sangat rendah. Ditemukan begini, saudara, karena mereka nggak tega untuk menjual produk yang kualitinya sangat jelek kepada pelanggan mereka. Mereka begitu
Bahkan mereka begitu pedulinya dengan pelanggan-pelanggan mereka sehingga mereka tidak rela untuk menjual barang yang kualitasnya tidak baik. Itulah givers. Nah, si pemberi ini atau givers ini ada di urutan ke bawah dalam soal kesuksesan kerja. Saya boleh tanya kepada Anda, kira-kira siapa yang berada di urutan teratas? Hah? Takers? Nah, disinilah hasil penelitiannya yang menarik, saudara. Ternyata givers juga ada di kelompok yang teratas. Adam berkata seperti ini, terkadang takers, saudara, orang yang suka mengambil, mereka itu gampang melejit ke atas, tetapi mereka gampang juga turun. Kenapa? Karena ada takers lain yang di sekeliling mereka yang memastikan bahwa takers ini tidak akan berhasil di tempat kerja. Jadi dengan kata lain, takers dengan takers mereka berantem sendiri, saudara. Mereka bersaing sendiri, sehingga mereka saling menjatuhkan. Dan ditemukan juga matchers adalah orang yang suka berhati-hati, saudara. Mereka terlalu perhitungan, mereka terlalu lambat sehingga mereka tidak bisa berprestasi yang baik. Adam berkata seperti ini, walaupun pada awalnya seorang givers itu sepertinya dimanfaatkan, walaupun pada awalnya seorang givers itu rasanya seperti kayak kasut kaki gitu, saudara. Tetapi pada akhirnya keberuntungan, kehidupan ini selalu memihak kepada sang givers. Ada berapa banyak dari Anda yang pernah menonton acara Undercover Boss? Saudara pernah mendengar Undercover Boss ya? Yaitu ketika seorang bos di pimpinan perusahaan, misalnya kayak perusahaan Popeyes, ayam goreng ya, saudara. Ya kan, bos atasnya itu pura-pura jadi employee biasa, saudara. Nah, dia ceritain di buku ini, saudara tahu kalau di mall-mall itu ada orang yang jualan pretzel, tahu tokonya namanya apa, saudara? NTNs, ya kan? Dia menceritakan kisah dari salah satu pegawai di NTNs ini. Ada salah satu wanita yang kategorinya adalah tipe givers, saudara. Ketika dia memulai kerja di NTN, sepertinya dia itu dimanfaatkan habis, saudara. Baik sama manajernya atau sama perusahaan, sama karyawan di sekelilingnya. Ya kan? Waktu itu manajemennya kurang baik, cara running company-nya juga kurang baik, sehingga dia harus kerja, bikin pretzel, bikin schedule juga, padahal pangkatnya bukan manajer. Tetapi semua dia kerjain, awalnya dia kerjain, dengan singkat cerita, saudara, sekarang dia adalah salah satu presiden dari NTN, saudara. Walaupun pada awalnya seakan-akan hidupnya dimanfaatin, saudara. Dia melakukan sesuatu terlalu banyak yang tidak sesuai dengan gajinya, tapi keberuntungan dan kehidupan ini seakan-akan memihak kepada para givers. Penelitian yang begitu brilian yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berkata, I told you so. Gue bilang juga apa? Orang yang coba mempertahankan hidupnya, orang yang pelit dengan hidupnya justru akan kehilangan. Tetapi orang yang memberikan hidupnya untuk orang lain justru akan menerima kehidupan yang sesungguhnya. Saya ingin tutup pada hari ini dengan menunjukkan kepada Anda dua gambar ini. Saudara tahu gambar ini yang pertama? Saudara tahu apa gambar ini? This is the picture of Dead Sea atau Laut Mati yang ada di Timur Tengah, daerah Israel. Laut Mati ini sangat banyak dibicarakan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Kenapa? Karena Laut Mati ini mulai mengering, mulai surut. Tidak ada kehidupan di Laut Mati ini. Tetapi sekitar 80 miles dari Laut Mati ini, ada sebuah laut yang bernama Laut Galilea. Anda bisa melihat perbedaannya. Di Laut Galilea ini ada banyak sekali kehidupan. Orang-orang main water skiing di sana, jet ski di sana. Saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana kedua tempat ini bisa mendapatkan hasil yang berbeda, walaupun sumbernya itu sama? Kedua tempat ini, Dead Sea, Laut Mati, dan Laut Galilea, mendapatkan aliran air dari sungai Jordan atau Jordan River, dari sungai Yordan.
Kenapa kedua tempat ini mempunyai hasil yang berbeda walaupun source-nya atau sumbernya sama? Salah satu perbedaan yang terbesar, saudara mau tahu apa? Di Laut Mati, saudara, mereka mendapatkan aliran air dari sungai Jordan, tetapi mereka tidak mempunyai saluran untuk mengeluarkan air itu ke tempat lain. Di sungai Galilea, ketika ada air sungai masuk, air sungai yang di salah satu tempatnya juga ada air sungai yang keluar. Itulah perbedaan yang terbesar. Kalau kita berpikir, bagaimana mungkin padahal Laut Mati itu menerima, mengambil, tetapi kok jadi kering, saudara. Sedangkan Laut Galilea menerima, dia salurin lagi, tetapi justru ada kehidupan di Laut Galilea. Oleh sebab itu, saudara, sebagai seorang teman Anda, sebagai seorang pastor kepada Anda, apapun Anda mau melihat saya, saudara, saya hanya berdoa dan berharap biar tidak ada di antara kita yang hidupnya mengering dan tidak ada kehidupan seperti Laut Mati tersebut. Tetapi justru hidup setiap kita seperti Laut Galilea yang ketika kita menerima sesuatu, kita menyalurkannya. Ketika kita menerima sesuatu, kita menyalurkannya, saudara. Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Because you are designed by the giver of life to give your life away. Karena Anda didesain, karena Anda diberi kehidupan oleh Sang Pencipta, supaya Anda memberikan kehidupan Anda kepada orang lain. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus dan menutup ibadah kita hari ini, lalu kita akan makan siang bersama-sama, saudara. Hari ini saya nggak mau pointing finger kepada Anda, ayo lebih lagi bermurah hati, ayo lebih lagi melayani. Justru hari ini saya mau menggunakan kesempatan saya untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sini, saudara. Tahukah saudara, givers atau orang-orang yang suka memberi, yang suka melayani ini eksis di tengah-tengah kita. Orang-orang itu ada duduk di kanan dan kiri saudara. Ketika Anda memasuki ruangan ini setiap hari Minggu, ruangan ini siap pakai. Ketika Anda memasuki ruangan ini, Anda siap dan Anda bisa menikmati musik yang baik, saudara. Karena di sekeliling Anda ada orang-orang yang memberikan hidup, membuat komitmen, saudara. Mengambil sebagian dari hidupnya di tengah minggu, mereka datang, mereka berlatih, supaya mereka bisa membantu Anda, supaya Anda bisa menikmati musik setiap hari Minggu. Karena di gereja ini ada orang-orang yang memberikan hidupnya setiap minggu untuk mempersiapkan tempat ini, sehingga Anda bisa beribadah dengan nyaman. Setiap kali kita selesai ibadah, selalu ada hidangan yang kita bisa nikmati, saudara. Karena di tempat ini ada orang-orang yang berkomitmen dan memberikan hidupnya untuk siap melayani para jemaat yang ada di tempat ini. Kalau Anda bisa beribadah dari rumah, dijemput sampai di tempat ini, saudara. Karena ada orang-orang yang berkomitmen untuk menggunakan aset pribadinya, untuk mengeluarkan tenaganya, untuk mengambil sebagian waktu dari kesibukan, untuk melayani setiap dari Anda, setiap hari Minggu, menjemput Anda, membawa Anda ke tempat ini, dan membawa Anda kembali pulang ke rumah. Jika Anda bisa beribadah di tempat yang nyaman ini, saudara, karena ada orang-orang yang berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk menginvestasikannya di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, I cannot thank you enough. Saya sangat menghargai, saya sangat berterima kasih atas semua yang sudah melayani, yang sudah memberikan waktunya, yang sudah memberikan komitmennya, yang sudah mengundang teman-temannya untuk hadir di sini setiap hari Minggu. Karena semua yang Anda lakukan membawa dampak yang besar bagi orang-orang di sekeliling Anda.
yang pasti itu membawa dampak yang besar dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya mau memberikan semangat kepada setiap Anda. Bagi Anda yang belum melayani, Anda cari bidang di mana Anda yang kira-kira Anda suka atau Anda cocok, saudara. Bergabunglah dengan tim pelayanan di tempat ini. Dan mulai mencari tahu kira-kira apa yang Anda bisa berikan untuk mengkontribusi bagi komunitas di tempat ini, saudara. Karena ketika Anda mempunyai gaya hidup yang melayani dan memberi, itu akan menguntungkan Anda, dan pada akhirnya Anda akan menang dalam hidup ini. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri?